Dean Carney hidup sebagai anak dari kalangan menengah. Namun orang tuanya ingin memberikan yang terbaik untuk Dean dengan menyekolahkannya di sekolah paling elit di Los Angeles, yaitu sekolah Harvard khusus laki-laki. Di sana dia bertemu dengan temannya, Jae-han, siswa pintar dari kalangan bawah namun bisa bersekolah dengan beasiswa penuh. 6 tahun setelah lulus SMA, Dean bertemu lagi dengan Joe. Mereka pun saling menyapa. Dean menghasilkan uang dengan menjual mobil-mobil mewah kepada orang kaya, sedangkan Joe bekerja di perusahaan bursa emas. Dean mengajak Joe untuk membangun sebuah usaha. Karena mereka tidak memiliki modal, Dean mengundang Joe untuk ke pesta ulang tahun Charlie, anak orang kaya yang pernah menjadi teman sekolah mereka dengan niat mencari investor. Awalnya Joe ragu karena Charlie tidak menyukai Joe ketika di sekolah. Tapi Dean berhasil meyakinkan Joe untuk datang. Di sana, Joe bertemu dengan wanita bernama Sydney. Lalu Dean mengajak Joe menyapa Charlie, Kyle, dan Scott. Mereka bertiga adalah anak orang terkaya di Beverly Hills. Joe memberikan sebuah emas dan mulai mempresentasikan tujuannya agar Charlie mau berinvestasi emas. Tapi Charlie tidak tertarik karena pada saat itu pasar emas akan jatuh. Lalu mereka mengabaikan Joe. Besoknya, Dean dan Joe bertemu. Joe menceritakan tentang pemuda bernama Steve Jobs yang berusia 26 tahun pada saat itu dan pernah berhenti kuliah, namun sekarang dia menjadi pengusaha sangat sukses. Joe juga memberitahu nama perusahaan yang akan mereka bangun, yaitu BBC. Dean pun tertarik dan dia memberikan uang sebesar $10.000 untuk investasi di emas. Walaupun uang itu milik Kyle dari hasil menjual mobilnya. Nilai emas naik dan mereka pun mendapat keuntungan 35%. Joe menemani Dean untuk menjual mobilnya kepada Ron Levin. Dean memperkenalkan Joe kepada Ron. Lalu Joe membaca koran dengan berita jika nilai emas merosot. Kemudian mereka melanjutkan rencana untuk bertemu dengan Kyle dan anak muda kaya lainnya. Joe pun menyampaikan informasi jika saham mereka rugi dan uang di rekening sisa $5.000. Joe menulis cek untuk mengembalikan sisa uang Kyle. Tapi Dean tidak setuju. Ternyata $10.000 milik Kyle dipakai oleh Dean tanpa persetujuan pemiliknya. Dean masih berusaha merayu Joe untuk melanjutkan rencana bisnis mereka untuk mendapat investasi dari Kyle dan kawan-kawan. Joe pun berpikir sejenak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan rencana awal mereka. Joe mulai mempresentasikan visi misi BBC kepada anak-anak orang kaya itu. Lalu Joe memberi cek $5.000 dengan mengaku jika itu adalah keuntungan dari uang $10.000 milik Kyle. Keuntungan 50% hanya dalam waktu 3 minggu. Tentu saja menarik perhatian mereka. Namun Joe meminta Dean untuk sesegera mungkin mencari investor lainnya agar bisa memutar uang tersebut. Kyle dan Scott memberi Joe cek masing-masing $80.000 untuk gabung ke BBC. Mereka menyiapkan kantor operasional untuk BBC. Scott, Charlie, Kyle mencari dukungan kepada ayah mereka agar bisa mencari banyak investor. Semakin banyak orang yang bergabung menjadi investor, termasuk Ron Levin. Ron meminta Joe untuk menghubungi kantor pialang kenalannya sendiri bernama Frank. Frank yang akan mengurus rekening milik Ron. Frank menginfokan jika Ron memiliki saldo $4,1 juta untuk diinvestasikan ke BBC. Joe dan lainnya tentu sangat senang. Ron bertanya apa kepanjangan BBC. Dan Ron menemukan ide bagus jika kepanjangan BBC adalah Billionaire Boys Club. Joe dan kawan-kawan menemui Mr. Baxter untuk memberikan cek atas keuntungan 50% dari dana investasinya. Karena Mr. Baxter percaya dengan BBC, maka dia memberikan investasi dengan dana yang lebih besar. Mereka menerima uang $167.000 dalam bentuk cek tunai. Sedangkan 4,1 juta milik Ron itu bukanlah uang tunai. Mereka memakai uang tunai untuk keperluan pribadi. Joe bisa memberikan barang mewah kepada ayahnya dan mengatakan jika BBC berkembang pesat. Ryan tidak menyetujui cara kerja anaknya.
Kata Ryan, jika jujur dalam berbisnis, maka tidak akan berkembang secepat ini. Tapi Joe mengabaikan perkataan ayahnya. Hari ini, Joe melakukan seminar untuk meyakinkan para investor. Mereka akan mengembangkan bisnis di bidang batubara. Perusahaan di Chicago yang bernama Cogenco. Dengan kemampuan presentasi yang baik dan meyakinkan, Joe berhasil meyakinkan lebih banyak investor untuk berinvestasi. Setelah itu, Joe dan Dean pergi untuk membeli rumah mewah. Mereka memakai dana dari investor untuk keperluan pribadi. Beberapa hari kemudian, Joe mengadakan pesta di rumahnya. Joe meminta Ron untuk mencairkan uang keuntungan sesuai kesepakatan mereka. Karena Joe membutuhkan uang. Ron tahu jika Joe menggunakan dana investasi untuk membayar pengeluaran pribadi. Seperti itulah yang dilakukan Ron. Scott pun mulai menagih uang keuntungan investasi karena sudah diminta oleh ayahnya. Joe tidak memberikan uang tersebut dalam bentuk tunai, melainkan berbentuk saham di BBC dengan jumlah yang banyak. Kesenangan mereka bertambah karena Ron memberikan jam tangan Rolex sebagai hadiah. Kemudian teman Charlie bernama Izzy, anak orang kaya, namun ayahnya seorang mafia yang sangat merugikan orang lain, dan Izzy berniat untuk gabung ke dalam BBC, namun Joe belum menerimanya. Keesokannya, Joe menghubungi Frank untuk menanyakan pencairan cek yang dijanjikan oleh Ron. Tapi Joe mendapat berita buruk. Ternyata selama ini Ron menipu mereka. Ron berkata kepada Frank jika dia adalah seorang produser dan sedang membuat berita investasi. Ron meminta Frank untuk memberikan pernyataan rekening palsu. Berarti uang 4,1 juta dolar yang dikatakan milik Ron adalah palsu alias tidak ada uang apapun di rekening itu. Sydney datang ke rumah Joe dan melihat kemarahan Joe. Joe mendapat berkas tentang Ron jika Ron banyak mendapat dakwaan akibat penipuan keuangan yang dilakukannya. Joe merasa jika Ron baik yang memberikan jam tangan Rolex mewah kepadanya. Namun Sydney tahu jika Rolex itu adalah palsu. Joe berhasil menemui Ron di pusat perbelanjaan mewah, lalu Ron meminta Joe untuk bertemu di rumah dan akan menjelaskan semuanya kepada Joe. Joe menemui teman-temannya. Mereka kesal karena sudah ditipu oleh Ron dan berniat untuk menakut-nakuti Ron. Joe pun menulis apa saja yang akan mereka lakukan sebagai balas dendam. Malamnya, Joe ditemani tim benar-benar datang ke rumah Ron. Lalu tim langsung menyerang Ron dan memaksa Ron untuk berterus terang. Ron menawarkan kerjasama kepada Joe saja karena Ron tidak mau membagi uang kepada banyak orang. Ron mengajak Joe untuk pergi ke New York dan bekerja sama berdua. Joe mulai tertarik. Tapi sebelum itu, dia meminta Ron untuk menandatangani cek. Ron dengan senang hati menandatanganinya. Namun ketika Ron melihat jika pria bermasker itu adalah Tim, Ron malah menghina Joe dan tim yang membuat tim terpaksa menembaknya. Joe memberitahu kejadian itu kepada Dean. Dean berusaha menenangkan Joe dan mengatakan tidak apa-apa karena Ron yang menipu mereka. Joe pun membantu tim untuk menghilangkan jasad Ron dan melupakan pembunuhan ini karena tidak ada orang lain yang tahu. Keesokannya, mereka mendapat surat jika cek Ron itu ditolak. Jalan terakhir, mereka menemui Izzy, temannya Charlie yang sangat ingin bergabung di BBC. Izzy mengajak mereka untuk bertemu ayahnya. Ayah Izzy saat ini menjadi buronan FBI Iran. Jika mereka berhasil membawa ayah Izzy ke Los Angeles, maka BBC akan mendapat dana investasi darinya. Mereka berencana membawa ayah Izzy dengan memasukkannya ke dalam box. Namun pria tua itu menolak untuk masuk ke dalam box itu dan membatalkan rencananya untuk pergi ke Los Angeles. Tentu saja Dean marah karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk membeli box dan persiapan lainnya. Karena ayah Izzy mengisap banyak ganja, maka dia pun pingsan karena overdosis. Mereka melihat kunci box deposito milik ayah Izzy dan memasukkan ayah Izzy ke dalam box. Joe mengajak Sydney untuk pergi meninggalkan kota. Namun Sydney menolak karena dia akan mengadakan pameran untuknya sendiri dan itu adalah cita-cita Sydney.
Mereka pun berdebat, tapi dia tetap pada keputusannya jika dia tidak akan pergi ke kota manapun bersama Joe. Sedangkan para investor pun mendatangi kantor BBC untuk menuntut keuntungan yang tidak juga mereka terima. Kyle dan Scott akhirnya memutuskan untuk keluar dari BBC karena mereka tidak ingin terkena masalah. Di sisi lain, Dean bertugas menjaga ayah Izzy. Ketika Dean lengah, ayah Izzy menyerangnya. Tapi Joe datang dan menolong Dean. Dean mendorong ayah Izzy hingga mereka jatuh ke lantai 1. Joe pun keluar untuk mencari pertolongan, namun ayah Izzy bergerak untuk meminta bantuan. Dean tidak mau mereka ketahuan sehingga dia membunuh ayah Izzy. Joe mengajak Dean untuk menyerahkan diri, tapi Dean menolaknya. Dean berkata jika Joe adalah sahabat terbaiknya, dan dia berusaha merayu Joe agar tetap mempertahankan BBC dengan mengambil harta milik ayah Izzy sesuai rencana mereka. Joe pun akhirnya mengikuti saran Dean untuk membuang jasad ayah Izzy. Tapi setelah mereka berhasil mendapat harta milik ayah Izzy dan membayar semua hutang mereka, Joe akan berhenti dari BBC. Dean pulang dan melihat Sydney yang akan pindah dari rumah mereka. Sydney marah kepada Dean karena menurutnya Joe jadi tersesat dan bertindak tidak benar karena pengaruh Dean. Sydney pun menanyakan keberadaan Ron Levin. Bukannya menjawab, Dean malah mencium Sydney dan membuat Sydney terpaksa menyerangnya. Di sisi lain, Joe pulang ke rumah ayahnya dan dia meminta tolong menjadi wali untuk mengambil box deposito milik ayah Izzy yang berisi berlian. Namun tiba-tiba, polisi datang menangkap Joe atas kasus pembunuhan. Karena Sydney melapor ke polisi tentang kasus Ron Levin, sehingga polisi menginterogasi Dean. Dean memberikan pernyataan jika Joe lah yang membunuh Ron Levin dan juga ayah Izzy. Dengan dramatis, Dean memberikan keterangan yang benar-benar melemparkan semua kesalahan kepada Joe dan berkata jika dia hanya saksi yang tidak ikut andil dalam semua kejahatan. Polisi pun menemukan kertas yang pernah ditulis oleh Joe untuk mengerjai Ron yang dijadikan sebagai barang bukti. Dean dibebaskan dan Joe ditangkap sebagai tersangka. Bagi Dean, kepentingan diri sendirilah yang utama.